Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan presentasi dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Kami di sini dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai masyarakat dan pendidikan. Di sini nanti ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pengertian masyarakat. Yang kedua ada sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga ada sistem kekuasaan dalam masyarakat. Yang keempat relasi sekolah dan masyarakat. Yang kelima, masyarakat sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir, peran lingkungan terhadap pendidikan anak. Langsung saja di sini saya akan membahas mengenai materi pengertian masyarakat. Nah, pengertian masyarakat secara bahasa, dalam bahasa Inggris, masyarakat adalah society, yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Pengertian masyarakat menurut para ahli, yang pertama, ada McIver dan Page. Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan suatu kebudayaan. Dan yang ketiga, ada Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. Kemudian selanjutnya ada sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai di dalam masyarakat diperlukan untuk menentukan tindakan atau sikap mana yang dianggap baik. Berdasarkan atas nilai-nilai inilah disusun norma-norma yang menyatakan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap tidak baik. Sukanto menyatakan, nilai dapat disimpulkan sebagai suatu yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan manusia dan harus dimiliki setiap manusia untuk dipandang dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang dimiliki setiap individu sangatlah beragam, tergantung pada kesepakatan masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut seperti nilai-nilai moral, nilai-nilai religius, nilai estetika, dan sebagainya. Setelah materi tadi menjelaskan tentang nilai yang berlaku di masyarakat, sekarang ada materi tentang sistem kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyandarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Di sini ada 4 unsur-unsur pokok kekuasaan yang biasanya digunakan oleh penguasa dalam menjalankan kekuasaan yang ada di tangannya. Yang pertama dengan rasa takut, kedua rasa cinta, yang ketiga kepercayaan, dan yang terakhir yaitu pemujaan. Yang selanjutnya yaitu relasi sekolah dan masyarakat. Menurut Maesyarah dalam Hermino mengatakan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan dan praktik pendidikan dan pada akhirnya kerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat ditinjau dari 2 dimensi, yaitu dari kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, dari tujuan hubungan masyarakat berdasarkan dimensi kepentingan sekolah antara lain 1. Meningkatkan kelangsungan hidup sekolah, 2. Meningkatkan mutu pendidikan sekolah, yang ketiga memperlancar kegiatan belajar mengajar, yang keempat memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan program-program sekolah.
Yang kedua yaitu tujuan hubungan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Antara lain, 1. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memperoleh kemajuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Yang keempat, memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang terampil dan makin meningkatkan kemajuannya. Itu termasuk tujuan dari hubungan atau relasi antara sekolah dengan masyarakat. Masyarakat disebut sebagai sumber belajar karena masyarakat sebagai tempat terjadinya proses-proses sosial, di mana masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak dapat hidup sendiri dan dalam hidup bermasyarakat. Akibatnya timbul balik atau interaksi antara manusia. Masyarakat disebut sebagai sumber belajar karena masyarakat sebagai tempat sosialisasi. Melalui proses sosialisasi, seorang atau kelompok menjadi mengetahui dan memahami bagaimana ia atau mereka harus bertingkah laku di lingkungan masyarakatnya. Juga mengetahui dan menjadikan hak-hak dan kewajiban berdasarkan peraturan-peraturan yang dimilikinya. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami dari kelompok 9 sampaikan. Ada kurangnya murni kesalahan dari kami dan ada lebihnya itu berkat rahmat dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.